Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Indasari, calon guru penggerak angkatan 10 unit kerja SD Negeri 106156 Pelumpang, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Hari ini bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Rina Arhami. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Indah, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Pada kegiatan kita hari ini kita akan melakukan observasi untuk sekolah akademik, di mana tujuan hari ini adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan awal yang Ibu lakukan sebelum melakukan pembelajaran di dalam kelas untuk lebih mematangkan lagi rencana pembelajaran ataupun perangkat pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Nah, kemudian nantinya saya akan melakukan observasi Bu di dalam kelas ketika Ibu mengajar, kemudian untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas. Baik Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu sudah siap, Rina? Siap Bu Indah. Baik Bu, kira-kira apa tujuan Ibu gitu yang ingin dicapai di dalam kelas nanti? Ya, tujuan pembelajaran saya nantinya ada dua ya Bu Indah. Yang pertama, murid dapat mengidentifikasi aturan-aturan di sekolah dengan benar. Lalu yang kedua, murid dapat mengelompokkan jenis-jenis aturan berdasarkan dari hasil kerja kelompok mereka. Berarti dua tujuan nanti yang akan dicapai ya. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin dicapai? Nah, saya ingin mengembangkan yang pertama diferensiasi konten Bu Indah, di mana saya menggunakan beberapa media yang mendukung berbagai gaya belajar anak. Saya menggunakan video, gambar, lalu nyanyian, dan juga ada menempel gambar Bu Indah. Lalu yang kedua, saya menggunakan diferensiasi produk, di mana nantinya setiap anak bebas memilih tugasnya mau digambarkah, mau dinyanyikan, atau mau dinyanyikan dan berdasarkan gerakan yang mereka sukai. Jadi bernyanyi sambil bergerak untuk anak yang kinestetik. Lalu saya juga pembelajaran KSE Bu Indah. Kalau saya masih mengajar anak kelas 2, tidak bisa menggunakan teknik stop, melainkan saya menggunakan peregangan otot seperti ice breaking, seperti itu Bu Indah. Dan juga menggunakan, tidak lupa mengingatkan anak-anak tentang budaya positif, di mana hal-hal simpelnya mereka mengecek kebersihan diri dan juga kebersihan dan kerapian kelas, seperti itu Bu Indah. Luar biasa sekali ya Bu Rina, Ibu akan menggunakan rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu ya Bu, sesuai dengan gaya belajar siswa. Bagus sekali itu Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas nanti? Contohnya seperti strategi apa yang dipakai seperti itu. Kalau strategi seperti yang telah saya singgung sebelumnya Bu Indah, dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau untuk metode, diskusi, dan juga model PBL berbasis masalah Bu Indah. Oke. Kemudian Bu, media apa yang akan digunakan? Media yang akan saya gunakan nantinya yaitu video tentang jenis-jenis aturan, juga ada nyanyiannya yang akan saya tampilkan dari Infokus Bu Indah. Saya juga jaga-jaga, saya akan menempelkan gambar apabila nanti mungkin keadaan listrik mati, jadi saya bisa menjelaskan dari gambar yang saya tempel tersebut. Baik Bu, luar biasa. Kira-kira kapan ya akan dilaksanakan? Insya Allah hari Jumat depan Bu Indah. Baik Bu, jadi nanti di tanggal tersebut, di hari tersebut, saya akan melihat Ibu melaksanakan atau mempraktekkan pembelajaran di dalam kelas dan kemudian mencatat kegiatan pembelajaran apa yang Ibu laksanakan seperti itu. Lalu ketika sudah selesai kegiatan observasi kita akan melakukan percakapan kembali Bu, yaitu pasca observasi dengan pengajar praktik saya yaitu Bapak Devi. Kemudian Bu, apa yang Ibu peroleh dari percakapan hari ini? Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Indah, alhamdulillah jadi lebih mematangkan lagi nih Bu persiapan mengajar saya di minggu depan pada pelajaran PKN. Baik Bu, terima kasih ya Bu Rina atas waktunya dan juga sampai bertemu kembali di kegiatan di observasi. Ya, sama-sama Bu Indah. Demikian percakapan pra observasi hari ini bersama rekan sejawat saya Ibu Rina Arhami. Sampai
Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo ketua kelas nak pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rani. Ada lagi nak. Apa kabar anak-anak ibu? Kelas 2B. Oke, mantap semangatnya. Ibu mau nanya, siapa yang nggak datang hari ini? Oke, email siapa nak? Faris, sakit tadi ada suratnya. Terus Rapen pergi tadi mamanya nelpon ibu. Terus Deo ya sakit juga ya. Ya, yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita belajar, seperti kesepakatan kelas kita di awal semester, kita harus menjaga kebersihan kelas. Sekarang coba lihat di sekitar meja anak-anak ibu, ada sampah atau tidak dilaci di bawah kursi. Ada? Kalau ada, dibuang dulu. Udah? Lagi? Oke, bagus. Sudah bersih semua di sekitarnya? Ya, ada Naifa. Oke, mantap. Berarti anak ibu masih menjalankan apa yang kita sepakati di awal pembelajaran. Sebelum belajar, kita mau nyanyi Garuda Pancasila dulu. Boleh? Nyanyinya yang semangat bisa? Bisa. 1, 2, 3. Kalau berbuat salah bilang apa? Kalau butuh bantuan bilang apa? Kalau dapat hadiah, kalau mau lewat ucapkan. Oke, mantap semuanya. Minggu lalu pelajaran PKN kita belajar tentang lambang negara Indonesia. Masih ingat nggak tepuk lambang Pancasilanya? Masih bisa kita sama-sama ya nak ya? Tepuk lambang Pancasila. Oke, mantap semuanya. Kemarin kita belajar tentang lambang negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hari ini kita mau belajar tentang aturan di sekitarmu. Apa bacaannya? Iya, aturan di sekitarmu atau di sekitar kalian. Ibu mau tanya siapa yang bisa angkat tangan.
bagi kesehatan dengan kami juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab udah 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau budak ya. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu bertemu dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin wali kelas. Menjaga kebersihan. Ada masih ingat kalau begitu itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita, cara yang gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Sekian dan terima kasih. Oke, tunjuk tangan siapa yang tahu isi videonya. Yang belum, oke, Naifa. Contoh aturan di sekolah adalah pintar datang tepat waktu, terus membersihkan kelas lagi. Coba email tadi tunjuk tangan. Email dulu ya. Yang rapi. Iya, memakai baju seragam sekolah yang rapi. Terus? Udah? Katanya tadi kalau sekolah harus apa? Harus rajin datang setiap hari. Tidak boleh sering absen. Kecuali apa? Kecuali sakit, ya. Tidak sakit? Enggak. Ngantuk. Ya, nanti kita setelah ini nempel-nempel gambar biar nggak ngantuk. Oke, tidak? Oke. Nah, tepuk jempol lagi dong untuk Naifa sama email. Tepuk jempol. Oke, mantap email dan Naifa. Nah, sebelum kita nempel-nempel gambar, coba lihat dulu gambar yang Bu Rina tempel di depan. Semuanya lihat papan tulis. Fatih, Rajen, kepalanya nak, ayo yang semangat. Lihat gambar 1. Tunjuk tangan, ini gambar apa? Yang belum, oke Fatih, yang belum ya kasihan. Fatih, gambar 1 gambar apa Fatih? Nanti duduk. Anak memakai baju seragam sekolah yang apa? Yang rapi. Coba kita lihat anaknya atau temannya, ini masih SD, berarti sama seperti kalian kan? Kalian kelas berapa? 2 apa? Pintar. Ini kalau tadi pakai baju putih dan merah, berarti hari apa tuh nak? Selasa dan iya, pintar. Senin dan Selasa. Kita lihat memakai baju kemeja warna putih. Baju kemejanya diapain? Pintar, dimasukkan ke dalam celana atau rok yang rapi. Kalau laki-laki pakai apa? Laki-laki pakai celana warna apa? Warna merah. Kalau perempuan pakai apa nak? Pakai rok. Roknya boleh enggak pendek kali? Jadi pintar, email roknya harus dibawa dengkul. Kalau pakai rok panjang, celana panjang boleh nggak nak? Boleh. Yang pakai jilbab kayak Jihan, Naifa, kayak Adeva, Kirani, yang pakai jilbab boleh, tetapi bajunya, tangannya
Bukannya dia senang kalau dipukul kawannya, senang kalau diejek kawannya. Ada yang suka diejek? Ada yang suka diejek? Tidak. Semua tidak suka diejek dan tidak suka dipukul? Ya? Nah, berarti apa maksudnya, nak? Kita ini kan manusia kita kan? Kita yang ciptakan siapa? Allah. Nah, manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, jadi kalau anak-anak ibu mengejek kekurangan temannya, mengejek kekurangan siapapun, berarti kalian juga mengejek yang menciptakan, yaitu Allah. Berarti berdosa, nggak boleh ya. Tadi ibu tanya email, ibu tanya suka nggak kalau diejek, kalau dipukul nggak suka. Berarti kalian dan kita semua, Riza harus memperlakukan orang lain seperti mana kita ingin diperlakukan. Kalau kita nggak suka dipukul, maka tidak boleh memukul. Kalau kita tidak suka diejek, tidak boleh mengejek. Oke, pintar anak-anak ibu. Gambar ketiga, tunjuk tangan siapa yang tahu? Email, ibu udah jawab tadi nggak? Udah ya. Oke, gantian. Ada Eva. Buang sampah di mana? Ada Eva dulu ya. Iya, di tempat sampah. Berarti gambar ketiga adalah gambar menjaga kebersihan. Pintar. Hari ini hari Jumat. Coba siapa yang piket hari Jumat? Ya, ada yang Pak. Oh, ada yang mau piket. Terus Jihan. Satu lagi? Mati. Iya, pintar. Piket ya. Berarti hari ini tugasnya membersihkan kelas. Sudah? Ya, nanti pulang sekolah ya, nak ya. Oke. Gambar 4. Ayo gambar 4. Naik Pak. Coba tengok ke depan yang lain yang belum jawab. Siapa yang bisa gambar 4? Zidan tunjuk tangan. Apa? Mengumpulkan? Iya, mengumpulkan tugas sekolah atau PR. Bu Rina mau tanya, ngerjakan PR itu di rumah atau di sekolah? Di rumah boleh nggak kalau di sekolah? Nggak boleh, harus, namanya aja pekerjaan rumah. Masa kerjakannya di sekolah? Mengerjakannya harus di rumah. Gambar yang kelima, yang bawah, siapa yang tahu? Ada apa lagi? Yang lain? Iswa, Raisa, Alfia, Fia. Gambar, ada yang tidur, coba kita tengok ya, nak ya. Ini gambar guru. Terus ada yang tidur, Fia bilang. Terus ada apa lagi? Tunggu, Fia dulu. Gantian. Ada murid yang apa lagi? Iya, ada. Siapa yang bisa jawab lagi? Mati tadi ya? Rihan. Nah, Rihan. Gambar guru lagi jelaskan, tapi ada kata Via, ada yang ngantuk, Bu, ada yang tidur, terus ada yang apa lagi, nak?
ruangan ke kelas. Berarti apa ya kira-kira artinya? Gambar ruangan kelas. Apa artinya kira-kira? Untuk belajar, iya. Berarti kita harus apa, Rajen? Rajen? Pinter. Ini gambar ruangan kelas yang rapi. Coba tengok semua rapi nggak gambar kelasnya? Berarti aturannya apa? Kelas kita harus dibersihkan dan dijaga. Dijaga berarti nggak boleh di meja kita yang udah cantik-cantik dicoret, nggak boleh. Terus dinding nggak boleh dicoret. Oke, Didan? Oke, supaya nggak ngantuk, kita mau kerjakan kelompok dulu ya, kerja kelompok ya. Yuk, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oke, kelompoknya seperti ya, nanti gue tambah bentar ya. Jadi, perhatikan. Belum semuanya perhatikan. Nabihan belum memperhatikan. Pati belum. Nah, kerja kelompoknya ini ada 9 gambar. 9 gambar anak-anak ibu dengan teman-teman satu kelompoknya tempelkan Pati tempelkan gambar yang mana yang aturan saat berbicara, gambar yang mana yang aturan berpakaian, dan gambar yang mana yang aturan berperilaku. Ya, jadi kelompoknya itu kelompok yang sudah ibu bagi berdasarkan tingkat kemampuan kalian masing-masing ya, kemampuannya sama satu kelompok. Nah, jadi ketuanya ambil kerja kelompok ini. Nah, kelompok 1 silakan. Ya, bentar ya. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 nggak datang itunya. Oke, Riz. Ya, yang nulis Mikhail aja. Sudah? Gambarnya coba dilepas, lalu kalian jejerkan supaya nampak itu gambar apa aja. Ya, saling membantu, kerja kelompok saling membantu. Dijejerkan dulu gambarnya biar nampak gambar apa aja. Ya, ini nanti. Dijejerkan dulu, nak, dijejerkan. Sudah dijejerkan? Sekarang ketua kelompoknya buat nama-namanya. Buat nama-nama anggota kelompoknya. Udah, buat. Ya, buat namanya Nafa, Syafa, Rajen pindah ke sini nak, biar gampang kerja kelompoknya nak. Iya. Ya.
Ayo. Jalan, 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 jalan.
kembali atau menulis kembali apa itu tadi jenis-jenis aturan. Tengok, perhatikan. Yang suka menggambar boleh dengan gambar. Berarti misalkan gambar anak membuang sampah. Yang suka menggambar, yang suka bernyanyi, PR-nya Rizky halo. Yang suka bernyanyi boleh menjelaskannya sambil bernyanyi. Nanti ibu kirim nih grup nyanyiannya. Lalu yang suka bergerak boleh memperagakan ke depan apa aja contoh-contoh aturan di sekolah. Bisa? Bisa anak ibu? Mantap. Ibu juga mau ingatkan siswa, minggu depan kita belajar tentang bekerja sama. Dibaca bukunya sebelum belajar ya nak ya, di rumah. Oke? Nah, sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah mengerti? Alhamdulillah. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang aturan-aturan di sekolah. Apabila ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanya ke ibu. Kalau di grup juga boleh melalui orang tuanya. Ya Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Rina Arhani, dan juga pengajar praktik saya, Bapak Dedi Irwansa. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, ya Bu Indah. Baik Bu Rina, pada kegiatan pasca observasi hari ini, saya akan memberikan kembali beberapa pertanyaan kepada Ibu dengan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Rina lakukan. Baik Bu Rina, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi? Perasaan yang saya rasakan Bu Indah, selain senang, saya juga lega karena sudah melaksanakan observasi. Baik ya Bu. Kemudian bisa Ibu Rina ceritakan area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dan bagaimana langkah-langkah ataupun tahapan yang sudah dilakukan di kelas untuk area pengembangan tersebut Bu? Ya, seperti yang saya katakan ketika pra-observasi ya Bu Indah, saya area pengembangannya itu ingin meningkatkan minat dan juga keaktifan murid dengan cara menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi saya menggunakan diferensiasi konten dan juga produk Bu Indah. Lalu selain itu saya juga menggunakan pembelajaran KSE dan juga mengingatkan murid untuk selalu berbudaya positif seperti itu Bu Indah. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan Bu Indah, di awal semester saya itu membagikan asesmen diagnostik untuk mengetahui gaya belajar murid-murid saya. Kemudian saya mengelompokkan murid-murid saya itu berdasarkan gaya belajarnya Bu Indah. Lalu ketika 1 minggu sebelum Bu Indah observasi ke kelas saya juga menyiapkan modul ajar dan juga media yang akan saya gunakan ketika akan mengajar. Baik Bu, berarti sudah terencana ya Bu rencana pembelajarannya seperti itu. Baik Bu, dari yang Ibu sudah lakukan nih, menurut Ibu area pengembangan tersebut apakah sudah tercapai atau belum? Menurut saya Bu Indah sudah tercapai. Alhamdulillah kemarin sebagian besar murid saya aktif ketika pembelajaran Bu Indah. Baik Bu, berarti dengan bidang media, perangkat-perangkat pembelajaran yang sudah Bu Rina rancang itu berdampak positif gitu ya Bu kepada murid-murid gitu ya Bu. Baik Bu, menurut Bu Rina nih tentunya kita kalau mengajar itu ada kekurangan, ada kendala ataupun tantangan. Nah, apa yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan proses pembelajaran? Kalau kemarin ya Bu Indah, walaupun saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, tapi masih ada nih Bu Indah beberapa murid saya yang
masih kelihatannya belum tertarik nih Bu Indah sama pembelajaran yang saya lakukan. Jadi ada yang masih lemas-lemas Bu Indah waktu belajar kemarin. Begitu ya Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Menurut saya ya Bu Indah, karena saya mengajar di kelas 2, jadi saya pikir sepertinya harus ada lagi nih Bu Indah metode yang harus saya kembangkan, seperti misalkan belajar sambil bermain atau berbasis permainan atau games gitu Bu Indah. Jadi anak murid saya kelas 2 merasa lebih semangat nanti belajarnya sambil bermain, seperti itu Bu Indah. Baik sekali Bu Rina, tentunya kita apalagi Bu Rina khususnya mengajar di kelas rendah gitu Bu. Jadi tidak semerta-merta materi ataupun metode ataupun strategi semua bisa kita laksanakan di dalam kelas gitu kan, karena memang yang kita hadapi ini memang masih anak-anak seperti itu ya Bu. Kemudian ketika dari observasi yang telah dilaksanakan kemarin gitu, saya juga melihat gitu kan Bu, memang Ibu sudah memetakan gaya belajar, cuman belum terlihat gitu Bu perbedaan pemetaan gaya belajar itu. Nah, karena Bu Rina itu melakukannya pada saat di akhir pemberian tugas gitu Bu, bukan pada saat proses pembelajaran itu, tapi di akhir pembelajaran gitu kan Bu. Saran dari saya, hendaknya pemetaan gaya belajar itu dilaksanakan pada saat proses pembelajaran seperti itu Bu. Baik Bu Rina, kemudian pertanyaan selanjutnya, dari tantangan dan kendala yang Ibu hadapi, kira-kira apa rencana tindak lanjutnya Ibu ke depannya? Seperti yang saya singgung sebelumnya ya Bu Indah, saya mungkin akan merencanakan pembelajaran yang berbasis games, kemudian diferensiasi memang sudah saya laksanakan, cuman belum ke diferensiasi prosesnya. Kenapa Bu Indah? Karena saya takut murid saya yang belum terbiasa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi menjadi bingung karena kelas 2 begitu ya Bu Indah. Makanya kemarin saya menerapkan diferensiasi konten, yaitu saya menggunakan media yang mendukung berbagai gaya belajar anak, ada video, ada nyanyian, dan juga ada menempel gambar. Lalu juga diferensiasi produk. Nah, kedepannya saya ingin mencoba nih Bu Indah untuk melaksanakan diferensiasi prosesnya dan juga digabungkan dengan metode games. Oh, baik sekali Bu Rina. Memang tidak di dalam kelas khususnya Bu Rina itu mungkin itu merasa memang tidak semua berdiferensiasi bisa diterapkan di kelas gitu ya Bu Rina. Saya doakan nih mudah-mudahan rencana tindak lanjut Bu Rina ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, yaitu memang untuk meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas. Yang terakhir nih Bu, kapan kira-kira rencana tindak lanjut ini akan Ibu laksanakan? Insya Allah minggu depan sudah mulai saya laksanakan Bu Indah. Baik Bu Rina, terima kasih ya Bu atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan rencana ke depan berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Dedi untuk memberikan umpan balik pada kegiatan hari ini Pak. Oke, terima kasih kepada Bu Indah sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membalik dari saya ini. Sepertinya Ibu sudah melakukan praobservasi dengan baik. Saya juga sudah melihat video observasi Ibu sudah sangat bagus, dan langkah-langkah dalam pasca observasi ini sudah sesuai dengan urutan yang benar. Jadi saya lihat sudah sangat-sangat baik. Tapi saya juga ingin kepada Ibu, apakah ada yang terlupa atau ada yang kurang dari Ibu dalam melakukan pasca observasi ini? Baik Pak, terima kasih Pak Dedi. Menurut saya dari kegiatan langkah-langkah pra-observasi, observasi, dan kemudian terakhir ini pasca observasi, saya rasa saya sudah cukup Pak gitu, melakukannya sesuai dengan langkah-langkahnya. Iya Bu, betul sekali. Saya lihat juga seperti itu, dan alhamdulillah pasca observasi ini sudah dilakukan dengan baik. Jadi sekarang gimana perasaan Ibu setelah melakukan dari observasi, dan pasca observasi dengan rekan sejawatnya? Perasaan saya tentunya senang gitu kan Pak. Kemudian memang punya pengalaman baru karena kegiatan ini pertama kali saya lakukan gitu Pak. Memang sudah pernah Pak melakukan observasi di kelas dengan rekan sejawat itu membantu teman untuk PPL PPG gitu Pak. Cuman hanya memang sebatas observasi saja gitu Pak, melihat membantu. Tapi untuk langkah-langkah dari pra-observasi sampai kemudian dengan pasca observasi, baru ini saya memang punya pengalaman baru dan juga pembelajaran baru bagi saya. Iya Bu, semoga dengan pembelajaran
observasi dan pasca observasi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran ibu, redaksi jawab ibu, dan sekolah ibu tentunya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Kegiatan pasca observasi pada hari ini, saya Trindasari, calon guru penggerak angkatan 10 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.